Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Umi setelah lumayan ya, sekian lama gitu. Hari ini kita mau bahas apa, Mi? Bahas apa, yo? Yang kamu banget gitu? Aku bangetnya gimana? Aduh, kita bahas yang tentunya seputar perempuan gitu ya. Dan gimana perempuan tuh punya banyak banget peran, baik itu di masyarakat, di keluarga, yang misalnya ada career women juga, tapi tentu sekalipun bekerja di rumahnya juga tetap menjadi seorang ibu gitu bagi yang udah berkeluarga. Nah, cuman dengan segala macam peran ini nih, kita atau aku sih mungkin ya masih suka ngerasa I haven't done enough. Aku tuh belum melakukan yang cukup gitu. Aku tuh belum merasa berkontribusi banyak untuk orang-orang di sekeliling aku. Nah, jadi bertanya-tanya lagi gitu, Mi, kayak nilai diri aku tuh sebenarnya apa sih gitu. Dan gimana sih biar kita tuh kayak apa ya, percaya diri sama apa yang kita punya dan itu tuh bisa dikontribusikan untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kita punya peran. Kayak gitu, Mi, tentang self worth. Jadi intinya kamu teh meskipun sudah berusaha maksimal, tapi tetap ngerasa I'm not enough, ya kan? Iya, dan kayak jadi gitu. Ngebandingin sama yang lain sih, kayak aduh yang ini misalnya temen aku dia bisa gini, dia udah ngelakuin ini itu, tapi kalau aku kira-kira ngisi kekosongan di mana ya gitu. Kayak iya sih ngerasa udah kayak mungkin capek mah ada, tapi kayak belum cukup gitu. Belum pernah cukup ya. Dan itu pikiran kayak gitu bikin kamu makin produktif atau kontraproduktif? Kalau lagi mikirin banget masih kayaknya jadi nggak produktif sih. Pikirannya sampai kemana tuh? Sampai mengganggunya sampai seperti apa? I'm not worth it gitu. Oke, jadi ujungnya kayaknya aku belum pantas, belum layak, belum berharga, belum benar-benar punya nilai, belum ya harga diri mungkin ya. Iya, value dalam diri kita, self worth-nya tuh kayak belum ada gitu. Selalu masih merasa kurang dan kurang ya. Mungkin semua orang pernah di fase itu ya. Pernah merasa I'm not worthy enough. Belum cukup punya nilai, punya arti, punya harga diri, dan pasti mengganggu ya. Karena kita kayak less worth. Nilai kita, harga kita masih kurang. Kalau masih kurang dibandingkan dengan kemarin sih masih aman perasaan seperti itu. Misalnya hari ini kayaknya aku nggak beres deh, masih mending kemarin deh, kayaknya harus diperbaiki deh. Nah itu kan berarti kita kayak ngebandingin diri kita dengan kita yang kemarin. Kadang-kadang bahaya kalau kita nilai kita berkurang karena pencapaian orang lain. Karena prestasi orang lain, karena kehebatan orang lain, terus kita merasa kurang. Ini sih sebenarnya yang harus hati-hati, karena memang manusia kan proses berpikirnya bisa kemana-mana gitu. Jadi mungkin yang harus banget kalau udah ada rasa kayak gitu tuh, kamu step pertama adalah menerima diri kamu dulu. Kenapa kita ngerasa kurang? Kita belum terima dengan apa yang sudah kita lakukan. Padahal kita misalnya sudah maksimal, aku belum terima dengan pencapaian aku nggak bisa terima. Aku nggak bisa terima dengan prestasi aku nggak bisa terima dengan angka yang aku dapetin. Aku nggak bisa terima karena aku masih jomblo. Misalnya ya, kita menolak diri kita. Maaf ya, sudah ditolak. Misalnya ya, sudah ditolak orang lain, kita sendiri menolak diri kita. Itu ada kepahitan yang jadi nambah gitu loh. Mungkin kalau ditolak orang, tapi diri kita tetap menerima diri kita, it's okay gitu. Seperti Rasul gitu kan, di Mekah ditolak, di Taif ditolak, tapi dia tetap dia terima gitu kekurangannya dengan mengucapkan Ashku dha'fa quwati gitu, ya Allah, aku ashku itu mengeluhkan dha'fa quwati, yes aku lemah gitu. Diterima dulu
kelemahan kita. Kalau kita memang saat itu menolak diri kita karena kita lemah. Aku nggak mau lemah. Aku nggak mau lemah, aku nggak mau bodoh, aku nggak mau miskin, aku nggak mau jomblo, aku nggak mau jelek. Banyak hal-hal yang membuat kita menolak diri kita, menolak situasi kita, menolak yang sudah Allah kasih gitu. Bahkan I hate my skin, aku nggak suka dengan warna kulit aku nggak suka dengan tinggi badan aku. Jadi semuanya ditolak, so dia ngerasa I have less worth, aku punya nilai yang lebih rendah dibanding yang lain. Karena dia melihat standar dia, aku akan menerima diriku kalau aku tinggi misalnya. Aku akan menerima diri aku kalau aku berprestasi bla bla. Kalau aku enggak, itu sebenarnya kurang compassion, kurang sayang sama diri kita. Kita nggak mengerti prosesnya gitu. Insya Allah kamu akan punya angka yang bagus, aku temenin prosesnya, kan kayak gitu. Insya Allah kamu akan punya karya yang bagus dan aku akan temenin prosesnya. Jadi step pertama tadi adalah menerima sang diri 100%. Jangan ada yang ditolak, jangan ada yang dibenci, jangan ada yang aku nggak suka dengan yang seperti aku sebutin tadi. Aku nggak suka dengan bla 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 yang pikiran kita ini membuat kita jadi nilai diri berkurang, less worth tadi. Terus menghargai diri kita tuh berharga banget, tapi kita sendiri yang menolaknya itu kan bahaya banget ya. Jadi terima 100%. I love my skin 100%. Secinta apa aku dengan skin aku gitu. Memang aku cinta banget, aku cinta dia, aku rawat dia, dan dia akan memberikan cinta balik ke kita, apapun itu. Itu biasanya yang sering kamu tolak apa tuh? Biasanya kan karena kita merasa less worth, berarti kan ada worth yang kamu anggap itu lebih rendah. Apa itu? Yang kamu sebenarnya yang nggak sulit diterima oleh kamu misalnya. Mungkin karena ada di lingkungan para pemikir gitu ya, para pemikir yang maksudnya sering diskusi gitu, dan ketika itu kayak nggak bisa kontribusi enough, kayak not critical enough. Okay, like the way I think secerdas gitu. Mereka mungkin ya. Aku nggak secerdas mereka, berarti maaf ya, persepsi kamu saat itu aku kayaknya kalau nggak secerdas mereka berarti aku masih bodoh. Kalau pikiran masih bodoh bagus, tapi kalau sampai yang bahaya adalah bodoh banget aku, itu sebenarnya ya oke nggak apa-apa sih, cuma terima dulu gitu kondisi kamu saat itu. Jangan kamu benci, itu beda loh ya. Ketika aku benci banget, aku benci, nah ini sebenarnya nggak boleh gitu. Itu bukan situasi permanen. Kita bisa berpindah dari situasi misalnya miskin menuju kaya, bisa. Kita bisa pindah dari situasi jelek misalnya ya, jelek karena kita misalnya kurang perawatan menuju kepada cantik, itu bisa. Jadi saat kamu memang sedang merasa less worth, yang pertama kali kamu lakukan adalah terima diri kamu 100%. Jangan ada yang ditolak sama sekali. Terima semuanya. Yes, aku lemah. Yes, aku ikhtiar aku nggak maksimal. Yes, aku masih harus banyak belajar. Yes. Terima dulu kondisi kamu. Insya Allah kamu akan lebih self compassion. Kalau misalnya aku masih slow, gimana nih belajar untuk bisa speed. Kalau misalnya aku kayak kurang gaul gitu ya, kadang-kadang ya yang namanya kayak kurang gaul, kurang menarik, gimana caranya biar aku punya daya tarik. Itu sah, dan itulah namanya progressing. We all grow. Kita semua growing ya, sedang growing. Nggak ada yang punya sebuah nilai yang sudah permanen, nggak ada. Kita terus growing, dan semoga growingnya bagus, healthy growth, healthy growth gitu. Pertumbuhannya bagus, itu yang paling penting.
Jadi terima diri kamu 100%, jangan ada yang ditolak, jangan ada yang dibenci. Setelah proses menerima, ya kamu hargain gitu. Oke, memang aku belum berprestasi, tapi ini udah keren gitu, karena udah ngejalanin prosesnya, sudah berusaha. Memang aku masih banyak kesalahan, tapi kesalahan itu aku hargai juga sebagai proses learning proses belajar. Kenapa ya aku bodoh banget ya kok aku melakukan kesalahan itu please stop criticizing. Jadi step kedua adalah menghargai diri kamu. Jadi step kedua ini kita harus ngerti banget apa yang sudah kita lakukan, apa yang udah kita maksimalin, itu harus kita appreciate diri kita. Dan kita harus kalau perlu sih membuat sebuah list kamu tuh doing good atau melakukan hal-hal yang bagus, yang keren-keren tuh di apa aja gitu. I'm doing good in cooking. Aku tuh kalau masak jaminan enak itu misalnya. Jadi kita self worth kita naik gitu, increasing, karena kita ngerti siapa kita. Kita kadang-kadang merasa less worth karena kita nggak benar-benar membuat sebuah list gitu kehebat kamu tuh uniknya di mana, kamu tuh spesialnya di mana, kamu tuh kerennya di mana. Itu jarang kita lakukan. Kita lebih sering notice atau memperhatikan kelebihan orang daripada kelebihan kita. Ih, dia keren loh naik kudanya, ih keren banget. Dan aku mah apa tuh kan ngejatohin diri lagi. Ih dia tuh keren banget loh, apanya nih misalnya. Pokoknya orang lain tuh selalu doing good dan kita doing bad, not well. Jadi tadi aku tuh kalau masak udah pasti enak gitu. Jadi kamu boleh ajak teman-teman kamu, ayo hari ini aku mau masak spesial. Jadi Orin. Jadi tuh kamu tuh dirindukan karena masakannya. Tuh contohnya. Atau misalnya aku tuh kalau sama teman-teman aku care banget gitu. Jadi siapapun yang mau jalan gitu aku pasti nawarin, siapa yang mau ini numpang. Misalnya. Yang mau numpang, ayo aku mau jalan ke sini gitu. Jadi kamu harus tahu banget kamu tuh spesial dan keren itu di area apa gitu. Misalnya aku tuh kalau nyanyi pasti semua orang suka gitu misalnya karena suara aku suara emas punya suara emas. Atau apapun, kalau kamu sendiri apa tuh yang memang ngerasa doing good di situ gitu? Ayo cepat sebutkan. Karena ini salah satu indikasi kita bahwa self worth kita bagus adalah kita langsung bisa menemukan kelebihan kita. Sebenarnya sih nggak langsung kayak oke, I'm good at this, tapi lebih kayak ke ya lumayan lah gitu ya, loh Mi. Oke, masih setengah-setengah ya. Iya. Jadi itu namanya menghargai, appreciate yourself, appreciate your project, appreciate your kompetensi ya. Jadi kamu harus mengapresiasi kompetensi kamu. Kemudian misalnya apa nih, ya karya-karya kamu, project-project kamu, apapun yang udah kamu lakuin, kamu harus bisa mengapresiasi. Kalau kamu sendiri nggak bisa mengapresiasi itu, aku khawatir itu akan jadi pintu masuknya setan untuk terus devalue yourself. Karena kalau setan itu memang suka menjatuhkan. Devalue itu membuat nilai kamu rendah, membuat kamu tak berdaya, membuat kamu menjadi manusia tak berdaya, merasa kamu tak berguna, merasa kamu belum sempurna. Itu sebenarnya salah satu pekerjaan setan gitu. Jadi kalau misalnya Orin, kamu tuh cantik banget, enggak, aku nggak gitu. Itu tuh nggak boleh juga. Harusnya gimana dong? Harusnya, ya Rob, alhamdulillah, terima kasih. Ya kamu kadang-kadang ya kalau orang punya perasaan less worth, nggak punya nilai diri yang bagus, teman-teman itu muji tapi dia nggak pernah bisa menerima pujian itu dengan aku mah nggak gitu, nggak gitu, nggak boleh gitu. Jadi gimana kalau dipuji, misalnya
kalau emang itu benar, makasih doain ya supaya aku bisa lebih baik lagi gitu. Atau kalau dipuji, amin ya Allah, amin. Meskipun dalam hati kayaknya aku nggak gitu-gitu amat deh, tapi tetap amin ya Allah, jadi semangat. Jadi intinya kalau ada yang memuji kamu, jangan ditolak, jangan dihempaskan gitu, justru jadikan itu sebagai motivasi, inspirasi bahkan ya. Kayaknya aku belum nyampe situ sih, tapi bismillah semoga bisa gitu. Jadikan inspirasi, jangan dijadikan ajang untuk mendevalue lagi gitu. Enggak, aku nggak gitu, aku amin gitu aja sih. Jadi itu afirmasi gitu ya Mi ya sebenarnya mah. Jadi itu kan harapan manusia ke kita, itu energi sebenarnya buat kita. Misalnya Umi baik banget, amin ya Allah, itu aku dapat energi. Bayangkan kalau yang ngomong kayak gitu misalnya 10.000 orang follower atau bahkan ratusan ribu orang yang punya husnuzon, yang punya positive thinking, punya positive energy yang diberikan untuk aku, baik itu lewat pujian kah, lewat komen-komen kah, lewat doa-doa, aduh itu energi yang aku harus serap dan menjadikan diri aku menambah value gitu, self worth aku naik lewat itu tadi, support dari teman-teman gitu. Terus setelah kamu bisa menghargai, kamu akan sangat mencintai diri kamu, apapun yang udah kamu lakukan gitu. I love my life, I love my destiny, I love my family, I love my project, I love my kompetensi, I love my hobby, I love everything. Semua yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan, yang kamu kerjakan, itu isinya adalah I love. Aku suka berkuda, aku suka memanah, aku suka. Kalau kamu sudah mencintai semua yang kamu lakukan, kamu sudah berada di berada di healthy self worth. Jadi healthy self worth itu harga diri yang sehat, punya pikiran dan perasaan tentang harga diri kita secara sehat gitu. Oke, nah jadi kamu kalau sudah sangat mencintai apa yang kamu lakukan, cintai aja meskipun, tapi kan nggak penting yang aku lakukan, ngapain gitu, masak doang hari-hari, kita anggap itu nggak penting karena kita nggak menghargai yang kita kerjakan ya, sehingga kita tidak menyukai yang kita kerjain sendiri, kita nggak suka. Padahal ya yang namanya pekerjaan, dari pekerjaan kecil sampai pekerjaan besar, dari pekerjaan yang rutin ataupun yang nggak rutin, semuanya itu bermanfaat dan sangat baik untuk semesta ini gitu. Kita hadir di sini itu untuk melengkapi kesempurnaan yang sudah Allah persiapkan. Kesempurnaan ini bukan milik aku dan kamu, tapi kesempurnaan ini adalah milik kita gitu loh, milik kita bareng-bareng gitu. Nggak bisa misalnya dia sempurna aku enggak gitu, atau aku doang yang sempurna dia enggak. Artinya sebuah harmoni semesta ini ketika semuanya sudah radiate itu memancarkan rasa cinta tentang apapun yang dia lakukan. Petani kalau dia mencintai pekerjaannya, dia akan menjadi pahlawan pangan. Itu keren, dan jangan pernah merasa petani itu pekerjaan yang sangat udah nggak ada duitnya misalnya ya, udah berat, udah bla 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 bla, akhirnya merasa bahwa petani itu bukan pekerjaan penting. Atau guru, aku nggak mau jadi guru gitu, capek doang, duitnya kecil misalnya. Maaf ya, aku nggak mau jadi ini dan itu, seakan-akan dia ya, karena dia nggak benar-benar ngerti nilai sebuah tugas dan fungsi dia dengan benar gitu. Kita ngerasa bahwa jadi dokter itu keren banget, sedangkan jadi guru ngaji abata itu gitu kan. Guru ngaji enggak. Nah, padahal ya subhanallah, mau dokter, mau guru ngaji, mau guru berkuda, mau
apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan penuh cinta, itu akan menghasilkan kesempurnaan alam. Kita jadi makmur. Ya makmur duitnya, ya makmur rasa, makmur pikiran, ya makmur tuh apa sih? Makmur tuh enough, cukup, nggak ada yang kurang. Makanya kalau tadi bilang I'm not enough, you are not living in prosperity. Kamu nggak hidup dalam prosperity, nggak hidup dalam kemakmuran. Kamu hidup di dalam al-faqr. Faqr itu kurang dan kurang dan kurang dan kurang, lapar dan lapar dan lapar. Itu kurang dan lapar itu rada berbahaya kalau nggak kita arahkan dengan baik dan benar, gitu. So ya Allah, nyamuk. Jadi masuknya tadi ke apa tadi, love yourself, love your life, love your project, love your mind, love your emotion. Semua, nggak boleh ada yang kamu hate, nggak boleh. Cintai semuanya. Aku cinta banget dengan semua, zahir batin aku mencintainya. Masa kecil, masa remaja, masa tua, aku suka semua. Kadang-kadang kan aku benci dulu masa kecil aku gara-gara bla 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 bla. Atau aku nggak suka dengan masa tua, jelek banget jadinya. Misalnya kulitnya berubah, rambutnya berubah. Enggak, kamu cukup cintai semua proses apapun yang sudah Allah kasih, gitu. Jadi apa ya, itu ya, jadi masuk ke self love itu nanti apa ya, jadi sehat ini kita, nilai atau harga diri kita jadi sehat, jadi normal, gitu. Seperti ketika kita mentreatment anak kecil, gimana mentreatment anak kecil? Anak kecil itu apa ya, beda orang tua, beda treatment. Kalau orang tua yang tahu nilai anak kecil, oh ini bocah berharga. Ketika kita paham anak ini berharga, dirawat dengan baik, diberi pendidikan, disupport, terus growingnya, pertumbuhannya disupport terus. Sama persis dengan kita, kalau kita merasa diri kita berharga, please gitu ya, rawat. Kita sendiri yang harus ngerawat kesehatan mental kita. Karena aku berharga, jadi aku harus sehat, fisik dan psikisnya sekaligus harus sehat, karena aku berharga. So teman-teman yang dirahmati Allah, untuk masuk ke fase healing ini bukan proses instan, bukan proses yang langsung jadi, langsung sembuh. Dan aku nggak pernah bisa menyembuhkan kamu, nggak akan pernah bisa. Ini Allah ya, ini pekerjaan Allah. Aku hanya menunjukkan ini situasi kamu kayak gini, dan yang kamu butuhkan adalah ini, dan kamu sendiri yang akan menjalani proses healing itu sendiri.